Ya sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada siang hari ini saya ada di Inagro bersama Pak Mulyadi. Beliau ini memang sudah berpengalaman di ikan hias, salah satunya indus breeding. Jadi ada istilah stripping juga tuh, istilahnya memijah, mengeluarkan telur. Lewat dipencet Pak. Ikannya apa aja Pak yang udah selama ini yang udah berhasil? Denisoni, ikan Repolinus, Denisoni, Red Hook, Caviat, Baby Dolphin. Nah, sekarang yang ada di sini mau panen mini puffer ya? Apa ini? Tapi nggak disuntik Pak. Ini alami dia. Ini alami. Ya. Ini Buntami ini atau mini puffer. Ini segini juga udah dibeli orang Pak. Bahkan lebih kecil dari ini. Segini udah dibeli orang. Lebih setengahnya ini udah ada yang berani beli Pak. Karena permintaannya banyak. Barangnya kurang. Ini kan buat di aquascape, buat makanin keong. Jadi keong hama dimakanin sama dia. Tapi kalau lagi nggak ada keongnya dia makanin cacing beku ya? Cacing beku. Kalau mohon maaf Pak, pengen penasaran itu kalau begini hitungannya harga berapa kecil begini? Kita kalau lepas ke pedagang tuh kemarin ada yang berani beli 5-6 ribu, kecil sekali Pak, setengahnya ini Pak. 6.000 kecil setengah ini, berarti kalau segini kira-kira harga 15 ribuan? 10-15 sampai 15 ribu. Kalau yang indukan begini sekitar berapa Pak? Induk mungkin sekitar 25 ke atas kan? Tapi nggak dijual di sini indukan? Hanya jualnya anakannya? Ya. Oh, ini kecil sekali karena indukannya juga segini doang. Nah, ini memang lagi mau dipanen. Gimana caranya Pak? Jadi kita siapkan wadah, bisa mangkok atau ini seperti ini ya. Dia ngeluarnya di ini Pak, di serabut tali. Jadi ini kita masukkan. Sedang ya. Masukkan ya. Terus ikan kita usir dulu ya supaya jangan masuk di ininya, di rafia ini. Kita masukkan ke dalamnya pelan-pelan Pak ya. Karena ada telur. Ya. Terus kita goyang-goyang dengan cukup kencang Pak. Nah, kita kocok ya. Biar telurnya pada lepas. Kocok nggak usah terlalu lama lah, kurang lebih setengah menit, 1 menit cukup. Terus kita pelan-pelan angkat. Nah, ini lebih jelas. Nah, itu telurnya. Ya, kelihatan. Tapi netesnya lama, sekitar 4 harian Pak. 4 hari baru netes? 4-5 hari dia. Begitu netes kasih makannya Artimia? Belum, dia masih ada kuning telur. Nanti tunggu 3-4 hari lagi baru dia makan. Oh, jadi di hari ke-8 baru kasih Artimia. Nah, kalau nggak keambil berarti dia akan netes di situ dong? Nggak netes, dia nanti berjamur Pak, karena tempat ini kan nggak steril. Oh, dia jadi kita tetasan di akun khusus ya. Yang suhunya juga tertentu ya? Tertentu ya. Baik. Nanti jadinya begini nih, sahabat. Ini udah sekitar umur sebulan Pak. Ya sahabat, sekarang ini mau memijah telur, apa istilahnya ya, stripping. Stripping itu akan mengeluarkan telur dan Pak Mulyadi, telurnya itu udah di dalamnya udah terbuahi belum? Belum. Oh, jadi dikeluarkan telurnya, baru nanti sperma. Spermanya ada lagi, itu digabungin. Jadi betina kita stripping, telurnya diambil, ya. Kita tangkap yang jantan, spermanya diambil, kita aduk. Habis itu? Udah gitu dicampur air, diaduk, baru kita tebar di akuarium. Jadi piring atau baskom untuk kita stripping harus benar-benar kering. Kenapa harus kering? Kan ikan basah. Jadi gini, kalau telur kena air, lubang mikrofilnya dia lebih cepat nutup. Tapi kalau nggak kesentuh air, dia lebih lama bukanya. Jadi peluang untuk sperma masuk lebih gede. Oh, jadi memang itu apa, dari alamnya memang membuat seperti itu supaya ketika dia keluar itu udah langsung nggak kerendam air lebih lama gitu ya selnya. Baik. Jadi dikeringin semuanya. Nah, kita taunya telur itu udah mateng itu dari mana? Dari pengalaman, biasa kalau ikan perutnya udah gemuk banget, terus kelaminnya bengkak agak merah, itu siap suntik. Itu siap suntik bisa range-nya bisa beberapa hari atau minggu atau bisa sampai bulan. Kalau ikan tertentu sampai bulan. Jadi maksudnya kayak range-nya bisa hari ini atau besok atau lusa masih bisa ya. Jadi memang udah matang ya. Itu kalau nggak dikeluarin dia akan dibuang lagi nanti. Oh, bukan dibuang itu bukan? Itu lebih lama kalau sampai diserap, dia sampai tumbuh telurnya lebih lama. Mending kita suntik, dia jadi lebih cepat 2 bulan dan ngisi telur lagi atau 3 bulan. Seandainya kita nggak lakukan itu, dia diserap jadi nunggu terus aja nanti 6 bulan, setahun jadi lagi. Oh.
Gitu. Saya pikir tipe yang ngebuangin telur berantakan. Enggak. Dia nggak buang telur. Untuk telur, terus kita siapkan juga obat bius. Bisa pakai MS222 atau minyak cengkeh, atau saya di sini pakai Ocean Fish Stabilizer. Nah, ikan itu supaya nggak stres dibius dulu. Dibius. Nah, yang mau bius ini nih jagoan kecil nih. Siapa namanya? Siapa nih? Nathan. Nathan. Tuangin ke situ, masukin. Ke sini. Ya, penuhin sampai penuh itunya. Oh, pencet. Pencet yang kencang. Dah, masukin. Dah, masukin situ semua. Sini. Ya. Terus. Ya sahabat, jadi Nathan ini luar biasa juga. Bisa ngebius ikan, pernah strippingin ikan juga ya. Ikan komet ya di strippingin, tapi yang keluar bukan telur tapi ususnya yang keluar. Tapi dia penting semangatnya. Nathan juga punya ini channel YouTube apa namanya? Nathan manusia ikan. Nathan manusia ikan. Di subscribe ya, sahabat, di subscribe ya, Nathan. Ini udah mulai fly ikannya. Nah, nanti kalau yang betina ini dia lebih lebar. Oh iya. Nih perbandingannya lihat. Jauh kan? Oh iya. Ini kecil, ini bulat lebar. Ya. Dia setiap 2 minggu keisi telur atau setiap bulan? Lama apa 2-3 bulan ya? 2-3 bulan Ya. baru keisi telur. Pas banget ya. Ya. Ini betina juga kan tuh. Oh iya. Ya. Ini jantan kecil. Jantan kecil. Tuh, kecil kan? Oh iya. Dan biasa kalau kita pencet gini keluar putih dia. Putih spermanya. Tuh, keluar kan putih kan tadi. Lihat nggak? Iya. Ya, gitu. Terus Udah nanti sampai soalnya kalau belum pingsan benar ditangkap dia pas dipencet berontak lagi. Jadi sampai benar. Nah, kita coba 3 pasang. Oke. bentuknya sama-sama beda sama. Ini supaya nggak berontak, kita pakai handuk atau pakai tisu ya. Ini kan obat bius, supaya biusnya nggak ke bawah kita bilas dulu. Kita bilas. Terus kita susut pakai handuk. Pegang. Kita tekan. Nah, sampai keluar darah udah cukup. Kita balikan ke yang air bilas, maaf. Kita ambil betina kedua, sama bilas. Dilap dulu. Perbandingannya berapa Pak? Bentar Pak. Pakai tisu dah lebih enak. Susah Pak. Nah, ini pencet juga. Enak banget ya. Kalau pas waktunya pencetnya nggak usah pakai tenaga kuat, keluar dia. Bisa pakai tenaga dalam ya Pak? Ya, kalau belum pas dipencet susah, harus pakai tenaga dalam. Itu ada darah-darahnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Darah lahiran juga ada darah. Nah ini, Iya kan? dah cukup. Maaf. Sekarang kita ambil yang jantan. Jangan Bu. Langsung kita buahi. Oh cukup Itu ada segitu aja cairannya ya Pak? Ya, maaf. Terus keluar cairan tadi? Ya, sperma itu. Putih hitamnya. Nggak kelihatan. Enggak deh. Spermanya ada dikit. Emang dikit ya dia? Ya, Tapi dikit cukup ya Pak? cukup. Ini mudah-mudahan banyak. Sorry. Dikit spermanya. Ngaruh cuaca bukan? Ya. Dah. Nah udah gini baru kita ambil air. Kita ini masukkan supaya si telur dan spermanya tercampur. Oh nggak perlu diaduk itu Pak? Udah pakai bulu ayam gitu. Nanti aduknya pakai cap jari aja. Sama fungsinya dengan bulu ayam. Kopinya dapat itu. Ini harus berpacu dengan waktu nggak? Ya dia maksimal 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit dia lubang mikrofilmnya takutnya keburu nutup dia. Ini balik sorry masukin takut loncat. Sana. Sini Pak. Tapi jangan terlalu kencang, gini aja. Nah, Itu lagi diapain Nathan? diaduk. Dapetan Diaduk. telurnya supaya spermanya masuk ke telur. Nah, pas menurut lagi syuting menurut. Udah. Satu lagi Tan, aduk Tan. Udah, cukup. Nah, ini kan udah sekitar 1 menit lebih. Iya. Kita buang yang ini, Airnya buang. airnya buang. Kita pelan-pelan supaya nggak ke bawah telurnya. Sinilah. Takutnya ke bawah.
Terus nanti kita tambahkan air yang siap lagi. Jadi kayak dibilas. Dibilas. Cukup 2-3 kali bilas. Terus kita siap tebar. Tebarnya di Ambil kolam temperatur. biasa. Di akuarium. Oh, akuarium. Ya, ambil air. Suhunya suhu biasa atau harus lebih hangat? Kalau bisa sih jangan terlalu dingin, 25 sampai 28 ya. 28. Nah ini ngembang deh telurnya. Kayak nggak loncat, pegang ini. Tuh. Yang bagus telurnya gini ya, warnanya hijau keabu-abuan, hijau tua. Dan satu warna, nggak ada putih. Biasa kalau ada putih di dalam, biasa kurang. Kasih jantan aja udah. Mudah-mudahan spermanya banyak. Nah ini banyak telurnya nih. Oh ini malah telur, Bang. Kalau telurnya dicampur 2 indukan gitu nggak apa-apa? Kalau telurnya pas bagus semua nggak apa-apa. Cuma satu yang bagus spermanya nih. Ikan mas juga bisa digigit ya? Koi, ikan mas. Bisa sama. Cuman semua ikan besar. prinsipnya sama Karena bisa. besar, susah mungkin ya. Nah ini banyak, ini sperma. Ini harus 2 menit begini. Ya diaduk sekitar 2 menit supaya sperma masuk ke telur. Nah ini yang tadi kan baru dibilas sekali, bilas lagi. Maaf. Dibilas lagi nih, Pak. 2 kali bilas, baru ditebang. 2 kali bilas. Ya. 3. Oh, 3 3 kali atau bilas. 2 atau 3 lah. Ini yang pertama tadi. Tadi udah sekali, 2 kali ya. Ini kedua. Ini yang kedua apa ketiga tadi? kedua. 2. Minimal 2 kali lah. Kalau dibilas spermanya nggak hilang ya? Kan udah masuk, Pak. Oh, udah tercampur. Masuk Ya? kita ini, Pak. Kita supaya sisa sperma yang nggak masuk ke telurnya kebuang, kalau nggak kan bau dia, hanyir. Oh. Ikan koi juga bisa. Sama, prinsipnya sama, Pak. Ambilin centang. Tadi mana lagi? Semakin banyak, semakin bagus, jadi nggak terlalu padat. Jadi kalau telur yang bagus kan pembelahan selnya kelihatan, Pak, dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, Iya. sampai banyak sel. Iya. Nanti udah banyak sel, dia ngebentuk tulang belakang. Oh, Sampai dia bentuk embryo yang hampir netes kan, ekornya goyang-goyang, akhirnya kan keluar dia netas gitu. oh. Dia kayak jamur, Pak. Ini udah pembeliannya udah banyak sekali. Kayak kepala jamur, itu bagus. Oh, itu di dalam telur itu Nah. ada bercak-bercak Ya, itu maksudnya. bulat-bulat kecil-kecil itu sel-sel yang banyak sekali, Pak. Dalam itu. Nah, kalau yang di luar itu itunya plasmanya. Pelindung Plasmanya. itunya, dia pelindung telurnya, cangkang telur luarnya dia. Nanti itu nanti bercak-bercak kecil-kecil itu akan menyatu menjadi tulang belakang, Nanti jadi tulang belakang. organ-organ Ya, ikan. dalam.